Diklaim sebagai kejahatan kemanusiaan, kasus penembakan 6 anak buah Rizik Syihab resmi dilaporkan ke PBB. Pelakunya harus diadili. Dalam hal ini kita berikan kepada United Nations, PBB, untuk ikut membantu dan melihat sesuatu yang tidak adil di negara kita. Pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS yang terjadi pada 6 Desember 2020 sampai sekarang proses hukumnya masih belum tuntas. Dan karena itu kami berkirim surat kepada perwakilan PBB tersebut minimal untuk memberitahukan bahwa ini ada masalah, ini masih pending, rakyat menuntut. Kita tahu bahwa semua yang dilakukan itulah semua penuh sandiwara, dan oleh karenanya maka TP3 bertekad tetap untuk melanjutkan ke PBB, ke internasional, karena memang tidak ada tanda-tanda bahwa aparat untuk melanjutkan ini. Jangankan 6 orang yang dibunuh, 1 orang saja yang dibunuh dan kemudian terindikasi kuat pembunuhan itu adalah merenggut nyawa orang yang tidak berdosa, maka pasti akan kita bela. Apalagi berbicara Indonesia adalah negara yang katanya negara hukum, negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi HAM. Kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu kembali dipersoalkan Habib Rizik Syihab. Ex-imam besar FPI itu sedang mengupayakan membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Rizik Syihab CS kini sedang mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kekinian perwakilan dari tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus ini ke kantor perwakilan PBB di Jakarta Selasa 15 November 2022. Mereka sejalan dengan Rizik Syihab. Kasus ini diklaim sebagai tragedi kemanusiaan. Para pelaku yang terlibat mesti dihukum sesuai peraturan hukum yang berlaku. Marwan menegaskan penembakan 6 laskar FPI itu juga termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri, tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh terlebih dahulu disiksa. Diberitakan sebelumnya, Rizik Syihab kembali menyoroti kasus pembunuhan 6 pengawalnya di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020. Bagi Rizik Syihab, ke-6 anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang juga terlibat dalam kasus ini divonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku kini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai ke-6 korban ketika tewas di bedil polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblang nama jenderal yang ia maksud. Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahasiakan. Kata dia, pemilik mobil ini pun telah mengibahkan mobilnya untuk dijadikan sebagai alat bukti autentik. Lebih lanjut, Rizik mengatakan sekarang ini pihaknya sedang berupaya membawa kembali kasus itu untuk dibuka oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan ketika kasus ini digelar kembali, maka barang bukti tersebut, kata dia, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Diklaim sebagai kejahatan kemanusiaan, kasus penembakan 6 anak buah Rizik Syihab resmi dilaporkan ke PBB. Pelakunya harus diadili. Kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu kembali dipersoalkan Habib Rizik Syihab. Ex-imam besar FPI itu sedang mengupayakan membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Rizik Syihab CS kini sedang mengumpulkan sejumlah barang bukti.
Kekinian perwakilan dari tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus ini ke kantor perwakilan PBB di Jakarta Selasa 15 November 2022. Mereka sejalan dengan Rizik Syihab. Kasus ini diklaim sebagai tragedi kemanusiaan. Para pelaku yang terlibat mesti dihukum sesuai peraturan hukum yang berlaku. Marwan menegaskan penembakan 6 laskar FPI itu juga termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri, tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh terlebih dahulu disiksa. Diberitakan sebelumnya, Rizik Syihab kembali menyoroti kasus pembunuhan 6 pengawalnya di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020. Bagi Rizik Syihab, ke-6 anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang juga terlibat dalam kasus ini divonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku kini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai ke-6 korban ketika tewas di bedil polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblang nama jenderal yang ia maksud. Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahasiakan. Kata dia, pemilik mobil ini pun telah mengibahkan mobilnya untuk dijadikan sebagai alat bukti autentik. Lebih lanjut, Rizik mengatakan sekarang ini pihaknya sedang berupaya membawa kembali kasus itu untuk dibuka oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan ketika kasus ini digelar kembali, maka barang bukti tersebut, kata dia, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Diklaim sebagai kejahatan kemanusiaan, kasus penembakan 6 anak buah Rizik Syihab resmi dilaporkan ke PBB. Pelakunya harus diadili. Kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu kembali dipersoalkan Habib Rizik Syihab. Ex-Imam Besar FPI itu sedang mengupayakan membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Rizik Syihab CS kini sedang mengumpulkan sejumlah barang bukti. Kekinian perwakilan dari tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus ini ke kantor perwakilan PBB di Jakarta Selasa 15 November 2022. Mereka sejalan dengan Rizik Syihab. Kasus ini diklaim sebagai tragedi kemanusiaan. Para pelaku yang terlibat mesti dihukum sesuai peraturan hukum yang berlaku. Marwan menegaskan penembakan 6 laskar FPI itu juga termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri, tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh terlebih dahulu disiksa. Diberitakan sebelumnya, Rizik Syihab kembali menyoroti kasus pembunuhan 6 pengawalnya di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020. Bagi Rizik Syihab, ke-6 anak buahnya itu belum mendapatkan keadilan sebab sejumlah anggota polisi yang juga terlibat dalam kasus ini divonis bebas. Pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang itu mengaku kini pihaknya telah mendapatkan kembali sejumlah barang bukti dalam kasus itu. Salah satunya adalah mobil yang dipakai ke-6 korban ketika tewas di bedil polisi ketika itu. Rizik bilang kendaraan itu bakal disimpan sebagai bukti kebejatan oknum aparat yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Dia tidak menyebut secara gamblang nama jenderal yang ia maksud. Rizik mengatakan barang bukti tersebut berhasil didapatkan oleh tim pengacara pihaknya. Kini barang bukti itu disimpan rapi di satu tempat yang dirahasiakan. Kata dia, pemilik mobil ini pun telah mengibahkan mobilnya untuk dijadikan sebagai alat bukti autentik. Lebih lanjut,
Rizik mengatakan sekarang ini pihaknya sedang berupaya membawa kembali kasus itu untuk dibuka oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan ketika kasus ini digelar kembali, maka barang bukti tersebut, kata dia, tidak bisa dibantah oleh siapapun.